yang TP yang Ustaz jelas libur, yang awaliyah yang kecil-kecil kan ada yang double dengan madin, jadi memperdalam hanya membacanya saja qiraati yang buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nih Pak, nama saya Nailis Saada dari RMI, cuma ini kan RMI minta tolong PPNU, jadi statusnya PPNU. Alamatnya jebol. Ini mangke pertanyaannya seputar mata pelajaran sama silabus. Misal jenengan nanti ada masukan atau saran ke RMI sanjang mawon biar nanti kula catat ya Pak. Langsung mawon. Berarti saya yang bicara ya. Untuk yang kurikulum itu kan mata pelajaran sih kalau mengacunya pada kitab yang sudah diterbitkan yang ma'arif ya. Yang ma'arif, untuk yang mustawa saya sih ikut aja. Cuma caranya yaitu kalau misalnya seperti pelajaran nahwu itu kan kitabnya Alfiyah. Alfiyah itu nanggamannya kan banyak sekali sampai 1000 lebih. Jadi kalau bisa itu RMI itu membuat kitab ringkasan saja yang perlu diajarkan kepada anak-anak kelas 1, 2, 3 wusto. Itu misalnya ya. Kan kitab Alfiyah itu kan kitab untuk mengarang kitab. Kalau hanya cukup untuk membaca, saya rasa bisa diambil dari beberapa bait-bait saja, diringkas dan diterjemahkan, dibuatkan kitab yang diterbitkan oleh RMI. Itu diantaranya adalah kitab nahwunya, dan mungkin bisa kitab-kitab yang lainnya sepertinya kan kitabnya kan masih kitab kuno-kuno ya. Ada yang ciptaan karya dari Ma'arif juga ada, bahasa Arab, terus ada kayaknya ada bahasa Arab ada. Tapi kalau bisa ya diperbanyak artinya kitab-kitab itu diterbitkan oleh RMI, disusun, diperbarui. Tuh. Jadi anak lebih fokus. Ini jumlah santrinya mau pinten Pak? Yang Musta 37. Jumlah itu gurunya 7. Terus kepala nih. Ini mata pelajaran yang diajarkan wonten tauhid ada. Tauhid, tafsir Jalalain. Ilmu tafsir mana Pak? Ilmu tafsirnya belum ada. Kayaknya ada. Hadis Bulughul Maram. Ilmu hadis nggak ada. Ada fikih Pak. Fikih ada, takrib. Faraid untuk kelas ada. Dari kelas 1 sampai. Enggak, faraid itu saya ngacunya pakai silabus ini. Faraid itu saya kan kadang lupa. Faraid untuk kelas 1 2 ya. Kelas 3-nya ganti usul fikih. Sorof wonten nggih. Sorof anda maksud akhlaknya taklimul muta'alim ada. Sedikit tarikh Islam. Tarikh Islam enggak ada. Karena jamnya sedikit, nanti kalau itu berapa itu? Banyak sekali itu. Enggak ada tarikh. KNU-an ada orang NU. Bahasa Arab ada. Meski dari lembaga Madin mengajarkan 10 mata pelajaran dalam silabus. 11 plus 1 12 tambah 1 itu yang enggak ada itu saya tambah sedikit. Al-Quran tetap saya ada. Ya, karena harinya kan 6 hari. Saya 6 hari itu setiap hari 2 mapel, jadi kan 12. Saya mengacunya memang saya tidak sesuai dengan silabus ini. Silabus yang dari Ma'arif saya semuanya sama, yaitu setiap hari tatap muka
satu kali 2 jam. Dari apa? Dari Madin wonten review silabus nopo boten Pak? Maksudnya Niki kan silabusnya dari apa? Madin sementara. Misal untuk meningkatkan pembelajaran dari Madin ada review silabus dari Ustadz nopo boten? ya mungkin ya yang seperti saya sampaikan tadi ya, mestinya ada ya disederhanakan katakanlah. Terus ini kan kalau mengacu silabus ini dan mengacu kepada rapot yang ada, Madin yang ada di Jepara ini kan masih menggunakan Cawu. Jadi rapotnya juga Cawu. Iya, rapotnya Cawu. Rapot yang dikeluarkan dari RMI ya sudah ada. RMI sudah mengeluarkan rapot yaitu pakainya Cawu. Ini juga Cawu. Sedangkan kalau kita menggarap emis itu pakainya semester. Jadi agak janggal. Jadi nanti kalau seperti ini sudah menggarap emis semester genap. Ya. Semester genap itu jauh mana kadang-kadang gitu. Itu perlu pertimbangan itu. Apakah nanti kalau bisa itu ya agak disesuaikan dengan kurikulum pemerintah yaitu menggunakan Cawu. Biar nanti tidak bingung. Iki lembaga Madin tingkat Usto mendelegasikan Ustadz untuk mengikuti kegiatan revisi silabus tingkat Usto. Kita? Iya, mendelegasikan. Maksudnya kita wari? Buatan tinggi kan pertanyaannya ngeten Pak. Belum pernah ada itu nih kegiatan review. Kalau membuat soal sudah pernah. Kemarin mendapatkan tugas membuat soal ujian imtihan nihai Usto bahasa Arab. Yes. Kalau untuk review belum pernah. Terus niki dari RMI PCNU mengadakan pembinaan metode pembelajaran kitab ajar. Ada dari RMI ada apa pembinaan metode pembelajaran apa bukan Pak? Kalau dari RMI Jepara, kalau Jepara kita jarang disentuh. Kecuali di sini kan ada pertemuan rutin ya RMI ya, karena Madin sekarang itu mengikuti RMI dan RMI sudah ada pengurusnya Pak Samsul sendiri. Itu setiap triwulan sekali itu mengadakan pertemuan. Ya mungkin ya disinggung-singgung itu. Kalau dari kecamatan mungkin sedikit banyak ada, tapi hanya kepalanya saja. Cuma yang dari PC belum ada nih Pak. Belum PC, sepengetahuan saya belum pernah dapat undangan. Niki dari Madin Usto menggandakan bahan ajar secara mandiri. Untuk kitabnya niku kan ada yang dari RBC, ada yang beli sendiri. Untuk dari sini tulis yang Pak. Dari sini karena sini itu berdirinya tahun 2017. Berarti kan baru. Terus saya kan tanya kitab-kitabnya apa. Kalau silabus dikasih gratis. Silabus terus saya mengacunya pakai silabus yang dulu masih LP masih Ma'arif. Akhirnya saya yang menyesuaikan, saya beli sendiri minimal untuk pegangan gurunya. Terus niki jenengan menyampaikan usulan mengenai silabus kepada RMI MWC. Ya belum pernah ada penawaran, ya tidak pernah usul. MWC kan yang Mayang toh? Iya. Yeah. Terus niki apakah jenengan bekerja sama dengan RMI MWC dalam pengadaan bahan ajar? Untuk kitab-kitabnya bekerja sama dengan RMI atau bukan? Kitab-kitabnya itu kalau sana kan sekretariatnya kan di Al-Hikmah ya, ada di situ menyediakan, cuma terbatas. Ada terbatas, ya beli memang Mbak, tidak gratis. Kalau tidak ada, saya direkomendasikan ke Pusat atau ke Zam-Zam ada untuk kitabnya.
yang mengacu pada makarif tapi ya. Terus niki dari mana kitab ajar semua mata pelajaran yang diajarkan? Dari percetakan atau dari saya mendapatkannya? Dengan mendapatkannya dari mana? Saya mendapatkannya satu diantaranya adalah dari itu istilahnya apa ya, di Al-Hikmah itu koperasi miliknya sendiri atau dari enggak, tapi ada di Pak Muksan itu ada dari yang pengurus MWC itu ada, tapi sekretariatnya kan di Nuruddin itu ada, tapi tidak begitu lengkap. Kalau misalnya tidak ada, saya bisa cari dulu itu ke pusat Ma'arif pusat, atau yang kalau tidak ada di toko Zamzam itu lumayan ada. Kemarin saya itu butuh bahasa Arab karena bahasa Arab itu ada di MBC ada. Terus niki yang mengadakan kitab ajar Madi Musto sinten Pak? Maksudnya? Ya, sing tumbas. Anak-anak sendiri toh. Maksudnya? Niku anak-anak kan tumbasnya dari Pak Guru. Nah dari Pak Guru niku sing tumbas sinten? Tumbasnya kadang-kadang saya sendiri kepalanya. Ada yang sebagian tidak pakai kitab, hanya gurunya saja yang pakai kitab, ditulis ya ada. Karena anak-anak kan kalau suruh beli semuanya kan beratan, jadi ada yang nulis. Cuma kelemahannya nulis ya gitu, membutuhkan waktu yang lama atau mata pelajaran apa ya. Bagaimana jenengan menyediakan kitab ajar untuk santri guna pemenuhan kebutuhan pembelajaran? Ya saya tawarkan ada nama kitab-kitab ini, yang mau beli siapa saya belikan di Jepara atau di toko. Pendataan dulu Mbak. Berarti ini Pak, buatan semuanya tumbas nih. Ada kalau mata-mata pelajaran semua tumbas semua. Kalau enggak usah sekalian segitu. Karena kalau ada yang enggak kan kesuwen, angelan. Kayaknya sebagian mata pelajaran ada yang nulis, tergantung mata pelajarannya. Kalau tafsir gitu kan macamnya kan ada kitabnya. Pertanyaannya sudah selesai. Misal jenengan ada kritik saran buat RMI. Ya nggak kritik ya, masukan. Sekarang itu kan kurikulum dari pemerintah, dari sekolahan formal itu kan sudah mengalami beberapa kurikulum. Tapi di Madin kurikulumnya kan tetap, istilahnya masih silabus. Silabus ini adalah kata-kata lama ini silabus. Sekarang kan sudah ATP, alur tujuan pembelajaran, CP, ATP, modul. Ya. Ini pakai silabus. Kalau silabus kan KI, KD, silabus, terus baru membuat RPP. Ya, ini masih istilah-istilah lama. Jadi masukan saya itu ya menyesuaikan kurikulum yang ada sekarang biar tidak jomplang. Di sini kata-katanya masih hampir sama seperti KD. Ini KD ya, tapi kan bisa menyesuaikan, yaitu menggunakan kata-kata CP, capaian pembelajaran, terus ATP alur tujuan pembelajaran. Kalau RPP kan sekarang menjadi modul. Jadi termasuk juga pembagiannya yaitu cawu dan semester. Bahkan sekarang itu namanya kan sekarang kan yang madrasah formal MI itu kan dulu kan menggunakan kurikulum 13. Terus kurikulum merdeka itu diperbarui menjadi kurikulum apa itu loh, mendalam, training ya. Sekarang masih akan ada digulirkan kurikulum baru.
KBC, kurikulum berbasis cinta. Itu jadi sudah mengalami beberapa kurikulum, tapi yang Madin masih aja. Nah, ini kan mumpung ada sekalian disampaikan. Perlu diperbarui ngaten nggih. Iya, maksudnya ben imbang ngoten lho. Minimal kan istilah-istilahnya, kalau silabus ini kan sudah lama. Sini kata-katanya masih menggunakan apa itu namanya, standar kompetensi KADI, ya kan, istilah-istilah lama sekarang aja itu. Wonten sing disampaikan lagi mboten, Pak? Ya, beneran aja. Ya intinya RMI ya ikut Mbak, yang apa jenis itu agak menjauh dari apa jenis kurikulum. Kalau bisa itu dari RMI juga memperhatikan kesejahteraan guru. Memperhatikan kesejahteraan guru itu bukan langsung memberi gitu, enggak, tapi memperjuangkan. Memperjuangkan artinya RMI adalah sebuah organisasi besar yang punya jenjang organisasi. Jadi kalau bisa itu memperjuangkan guru-guru di Jepara khususnya. Memperjuangkan bagaimana? Kalau bisa itu anggaran guru yang seperti katakanlah di Jepara sudah ada sebenarnya bansos, bantuan sosial untuk guru sudah ada, cuma nominalnya itu sedikit dan kuotanya, apalagi selama 3 tahun terakhir ini kuotanya itu sedikit, tidak semua guru dapat. Pakai kuota kadang-kadang satu sekolah dapat dua itu setahun 1.800.000. Kalau gurunya berapa berarti kan dibagi, itu agak jumplang kalau dibandingkan dengan kabupaten tetangga Kudus. Kudus itu ada bantuan dari pemerintahan kabupaten. Karena kalau Jawa Tengah sudah ada namanya Banpros. Banpros Kudus juga ada, karena saya ini kan juga dulu orang Kudus. Saya juga pernah mengajar di Kudus, Madin di Kudus juga pernah. Terus teman-teman saya di banyak Kudus, saya mengajar sekarang masih mengajar di sekolah formal Kudus. Jadi saya paham. Kalau di Kudus itu untuk yang bansos, istilahnya sana sih nggak bansos dari pemerintahan desa, namanya apa ya? Bantuan, pokoknya bantuan dari pemerintah kabupaten. Tunjangan TKGS, tunjangan guru swasta. Nah, itu 1 bulannya itu 1 juta. Itu kan usulannya dari bawah ke dewan ke bupati. Jadi kalau bisa kan orang RMI kan orang atas sih, sebisa punya dewan diusulke, nanti disidangke diusulke di bupati gitu, Mbak. Itu sangat jumlah tuh, Mbak. Kalau tidak 1 juta ya mendekati, maksudnya gitu loh, Mbak. Kan kalau 1.800.000 dibagi 1 tahun, kan rata-rata tidak ada 200 Mbak ya. Tidak ada toh. Nah, ya berarti bantuannya tidak ada 200. Yang 3 tahun terakhir ini malah pakai kuota.